Terima kasih ya teman-teman udah klik video ini. Sebelum kita lanjut ke audio novelnya, aku ingetin ya untuk kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Hasil check up hari itu bagus. Bayiku sehat. Detak jantungnya kuat. Berat badannya juga sesuai dengan umur kehamilan. Jagoanku selalu tidak mengecewakan mamanya. Aku mengelus-ngelus perutku dengan senang. Satu hal yang membuatku sedikit kesal. Si bodoh di sampingku ini menanyakan tentang hal itu. Tadi malam kami melakukannya dengan durasi yang cukup lama. Istriku juga mengalami pelepasan beberapa kali. Apa itu tidak apa-apa untuk bayi kami? Ingin rasanya aku memasukkan pria itu ke dalam karung dan membuangnya ke laut. Pertanyaannya benar-benar membuatku sangat malu. Aku tidak berani memandang wajah dokter itu lagi. Sebenarnya tidak apa-apa, Pak. Tapi tolong pelan-pelan. Dan durasinya jangan terlalu lama. Takut istri Bapak kelelahan. Aku menatap sekilas wajah dokter muda itu. Ada kilatan ketertarikan di wajahnya ketika melihat Alex. Aku tidak suka melihatnya. Aku melihat Alex. Dipikir-pikir, bukan salah dokternya juga kalau tertarik melihat Alex. Sedari SMA, pria ini memang sudah tampan. Banyak wanita yang mengemis di kakinya hanya untuk sekedar menjadi pacarnya. Itu masih berlaku sampai sekarang. Apalagi kata orang, semakin dewasa umur pria, maka pesonanya akan semakin keluar. Berbanding terbalik dengan wanita. Memikirkan hal itu membuatku semakin kesal. Kenapa cemberut? Gak apa-apa. Kami berada di mobil dan sedang berjalanan pulang ke rumah. Kenapa? Sini bilang. Alex menarik tubuhku dan meraih wajahku. Memposisikan wajahku agar menatapnya. Masih tidak mau jujur. Bisa tidak dokternya diganti Mas? Kenapa? Aku lebih suka dokter yang lebih tua. Menurut Winda, dokter tadi itu salah satu dokter kandungan terbagus di sini. Ada yang salah? Aku lebih suka yang tua. Katanya pengalamannya lebih banyak. Aku berusaha mengeles. Tidak mau menatap wajah Alex karena takut pria itu mencoba membaca kebohonganku. Ya, dokternya kita ganti saja. Kita cari dokter yang tua, sesuai dengan maumu. Alex menarik tubuhku dan mencium keningku. Aku memeluk pria itu. Semakin hari, aku menjadi semakin egois. Aku ingin menguasai Alex, menjadikannya milikku saja. Aku takut dengan perasaan ini. Selama 3 hari berturut-turut, Alex berada di rumah. Tidak banyak aktivitas yang kami lakukan selain makan, rebahan, bercinta. Begitu terus berulang. Seperti saran dokter, Alex melakukannya secara perlahan dengan penuh kelembutan. Tapi masalah durasi, dia tidak bisa mengaturnya. Durasinya tetap saja lama, dan hasil akhirnya aku selalu saja lemas tak berdaya. Aku mulai pintar berciuman, tapi tidak pintar hal lainnya. Pelajaran mengenai ranjang tidak bisa kuserap dengan baik, karena aku selalu tumpang dibuatnya. Aku secara sukarela selalu melayani Alex, karena aku suka melihatnya memanggil namaku ketika pelepasan. Seolah-olah aku menjadi wanita satu-satunya di dalam hidupnya, mengusir nama-nama wanita lain.
termasuk Diana. Itu dalam hayalanku. Di hari keempat, Alek mulai bersiap-siap ke kantor. Aku menyiapkan baju dan sepatunya. Belum apa-apa, aku sudah merasa kesepian. Kalau butuh apa-apa, telepon ya. Nanti aku suruh Wida memesankannya untukmu. Kenapa cemberut? Gak apa-apa. Aku janji, begitu pekerjaan selesai, aku akan pulang. Kamu baik-baik di rumah. Jangan keluar rumah tanpa izin dariku, oke? Iya. Sini bibirnya. Alek menangkup wajahku dan mengecupi bibirku, menggigitnya kecil-kecil, menggodaku untuk membalasnya. Namun karena sedang kesal, aku tidak pernah membalas kelakuannya. Jangan cemberut lagi. Aku usahakan pulang cepat. Suami berangkat kerja, tidak boleh cemberut. Sini cium aku. Alek meraih tubuhku. Mau tidak mau, aku membalas ciumannya untuk menyenangkan hatinya. Kami berpanggutan cukup lama sebelum akhirnya berpisah. Sepeninggalan Alek, aku kembali sendiri. Aku tidak suka dengan perasaan ini. Aku kembali kesepian dan merasa tidak berguna. Entah apa, kuat berdiam diri tanpa melakukan apa-apa selama 3 bulan ke depan seperti ini. Sepertinya aku harus membujuk Alek untuk memperbolehkanku bekerja lagi. Seharian itu aku tidak melakukan apa-apa. Beberapa kali menonton senam kehamilan dan mempraktekannya. Selebihnya hanya tidur-tiduran, sembari membuka ponsel, membaca berita-berita terkini, terutama tentang perusahaan lamaku. Indeks saham mulai stabil, isu yang beredar sudah mulai hilang. Gejolak para nasabah untuk menarik dana secara besar-besaran juga sudah senyap. Seharusnya Alek bisa pulang cepat nanti malam. Menunggu Alek pulang kerja sama seperti menunggu cintaku untuk dibalas olehnya. Lama. Setiap jam Winda selalu menelpon dan menanyakan hal yang sama. Sementara Alek tidak pernah menghubungiku sendiri. Apa menjadi GH memang sesibuk itu? Hingga dia tidak punya waktu untuk menghubungiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku sudah mandi dan berdandan sedikit. Aku bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Alek. Aku turun ke lantai bawah dan mulai keluar teras. Nyonya mau kemana? Mau ke depan. Kata Tuan, Nyonya tidak boleh keluar rumah. Kalaupun keluar harus izin beliau. Mbak Asih ART-ku yang berumur sekitar 30-an mengikuti langkahku dengan wajah cemas. Aku hanya di depan rumah, Mbak. Aku mau menunggunya pulang. Tapi Nyonya, tidak apa-apa, Mbak. Dia tidak akan marah. Kalau begitu, apa saya boleh ikut? Saya tidak akan mengganggu Nyonya. Iya Mbak, tidak apa-apa, silakan. Kemudian aku keluar rumah. Security tampak ragu membukakan pintu. Namun setelah meyakinkan bahwa aku tidak akan kemana-mana, dia membukakan pintu itu untukku. Aku seperti mendapat udara segar. Rasanya begitu lega berada di luar rumah seperti ini, meskipun hanya sebatas di depan rumah. Seindah apapun rumah dibangun, namun bila tidak diberi kebebasan untuk melakukan apapun yang kita mau, rasanya cukup mencekik juga. Sama seperti burung di dalam sangkar. Aku menanggalkan sandalku dan mulai berjalan hilir mudik.
Mbak Asi mengikuti kemanapun aku melangkah. Sepertinya benar-benar takut aku akan meninggalkan rumah itu. Sudah lama aku tidak berjalan kaki seperti ini. Semenjak hamil, aku sering olahraga kecil seperti ini. Namun, semenjak tinggal di Jakarta, aku mulai melupakan rutinitasku ini. Aku terlalu sibuk bermanja-manja pada Alex. Hal yang selama ini tidak pernah aku dapatkan. Biasanya dia pulang malam ya, Mbak. Saya kurang tahu Nyonya. Saya baru bekerja di sini. Semua pekerja di sini baru semua. Kok bisa? Iya, setahu kami Tuan baru membeli rumah ini Nyonya. Sepertinya Tuan khusus membelinya untuk Nyonya. Aku mencerna informasi itu baik-baik. Sengatan rasa sakit kembali menyusup di hatiku. Ya, pantas saja Alex baru membeli rumah ini. Sebelumnya, pria itu tinggal bersama Diana dengan hidup bahagia. Karena kehadiranku, dia membeli rumah ini agar bisa kutempati tanpa mengganggu kehidupannya dengan Diana. Pantas saja bila semuanya terasa baru. Tapi mengapa selama seminggu ini Alex selalu bersamaku? Alasan apa yang dia gunakan pada Diana? Perasaan bersalah menghantamku. Selama seminggu aku sudah menguasai Alex. Padahal Diana juga sedang hamil. Masih sama-sama membutuhkan Alex. Mengapa aku seegois ini? Ingin menguasai Alex untuk menjadi milikku sepenuhnya. Padahal aku orang ketiga dalam hubungan mereka. Benar-benar tidak tahu diri. Aku melangkah sembari berpikir. Menyusuri jalan di depan rumah tanpa ingat dengan sekitarku. Aku tidak menyadari ketika ada mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di sebelahku. Kaca penumpang mobil itu diturunkan. Kemudian tampak seorang wanita cantik melongokkan kepalanya sembari memanggilku. Kan saya? Mendengar namaku dipanggil, aku pun menoleh. Betapa terkejutnya aku melihat siapa yang memanggilku. Diana? Suaraku pun menjadi tercengat. Loh, beneran kan saya? Diana membuka pintu mobil dan berjalan menghampiriku. Kok bisa kebetulan ketemu di sini ya? Perasaan baru seminggu kemarin ketemu di Malang. Sekarang malah ketemu di sini. Tanpa aku duga Diana memelukku. Tubuhku kaku, bingung antara harus membalas pelukannya atau tidak. Pada akhirnya aku membalasnya. Kamu ngapain di sini, Sah? Diana menatapku dari atas ke bawah dan kembali ke atas lagi. Kamu tinggal di sini, di rumah ini? Diana menunjuk rumah di belakangku. Sumpah, aku benar-benar bingung harus menjawab apa. Iya Mbak, Nyonya tinggal di rumah ini. Tiba-tiba Mbak Asi menjawab pertanyaan itu. Membuatku benar-benar mati kutu. Aku tidak bisa mengelak lagi. Serius, kamu tinggal di sini, Sah? Kebetulan sekali loh, Sah. Rumahku yang itu. Diana menunjuk rumah tepat di samping rumahku. Kami bertetangga. Bahkan tanpa ada jeda dengan rumah lainnya. Ayo cepat. Tiba-tiba ada seseorang memanggil Diana. Dari yang kulihat sepertinya orang itu adalah manajer Diana yang pernah kulihat di TV. Sa, aku mau check up kapan-kapan main ke rumah ya. Atau aku yang main ke rumahmu deh.
Tunggu saja. Alex pasti kaget dengar kabar ini. Aku duluan ya, Sa. Diana kembali memelukku sebelum masuk ke dalam mobil dan melambaikan tangan padaku. Mobil pun melaju meninggalkanku yang masih berdiri tercengang termangu. Aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Kejutan datang terlalu bertubi-tubi. Aku bertemu dengan Diana dan lucunya dia malah menjadi tetanggaku yang paling dekat. Apa maksud dari semua ini? Aku sudah tidak mood menunggu kedatangan Alex. Dengan lemas, aku kembali masuk ke rumah dan pergi ke lantai 3. Aku membaringkan tubuhku dan menangis. Aku tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Kenapa Alex malah membuat kami berdekatan? Apa dia tidak takut ketahuan? Apa dia sengaja agar kami ketahuan? Apa motif Alex melakukan semua ini? Alex, kenapa kamu tega sekali? Kamu senang bila kami bersama saling menyakiti? Aku ingin pulang. Aku tidak mau di sini. Aku ingin pulang ke rumah ayah. Tidak apa-apa ayah marah padaku. Aku tahu ayah tidak akan lama marahnya. Ayah tidak akan tega pada putrinya. Dibanding bila aku harus di sini, menyakiti hati wanita lain. Belum lagi hatiku juga tersakiti. Aku harus pergi dari sini. Tapi bagaimana caranya? Alex menyuruh semua orang di sini di rumah ini untuk mengawasiku. Aku tidak bisa kemana-mana. Haruskah aku dan anakku disembunyikan selamanya di mata dunia? Tidak memiliki status dan hanya menjadi pajangan saja. Aku kembali menangis sembari memeluk perutku. Sangat kasihan dengan nasib anakku. Berkali-kali aku meminta maaf pada dia karena aku sudah menghadirkan dia ke dunia dalam kondisi seperti ini. Aku benar-benar seorang ibu yang buruk. Aku menghapus air mataku dan mulai berdandan lagi. Aku tidak punya cara lain keluar dari rumah ini selain melayu Alex. Hanya pria itu yang berkuasa di rumah ini. Selesai berdandan, aku turun ke lantai bawah dan menunggu Alex di ruang tamu. Aku memasang wajah semanis mungkin, berharap Alex akan memenuhi permintaanku. Sudah lewat jam 7 malam, namun Alex tak kunjung datang. Aku memberanikan diri untuk mengirim pesan pada Winda, menanyakan keberadaan Alex. Menurut Winda, Alex sudah pulang 1 jam yang lalu. Sengatan rasa nyeri kembali menusuk hatiku. Mungkin Alex masih di rumah sebelah, mengunjungi Diana sebelum mengunjungi kemari. Aku mengabaikan rasa sakit di hatiku. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya bila dibandingkan rasa sakit yang dirasakan Diana bila mengetahui hubungan kami. Aku menunggu Alex hingga tanpa sadar aku ketiduran. Aku terbangun ketika merasa tubuhku sedang melayang di udara. Aku membuka mata dan mendapati Alex tengah menggendongku. Sudah bangun. Cuk. Kecupan hangat mendarat di bibirku. Aku ingin menghindar dari ciuman itu. Aku marah pada Alex. Ingin rasanya mencakar-cakar wajah pria itu. Namun, aku mengurungkan niatku. Bila aku bersikap seperti itu, Alex akan semakin mengurungku. Aku harus menyenangkan hatinya, merayunya agar mengizinkanku keluar dari rumah ini. Sudah pulang, aku mengeluarkan suara manja, berusaha menyenangkan hatinya, dan terbukti
Pria itu langsung menciumku dengan rakus. Ciumannya tampak sangat bernafsu. Suaramu, hanya mendengar suaramu sudah membuatku bernafsu sayang. Beri aku tubuhmu. Selesai berkata seperti itu, Alex kembali melahap bibirku. Aku membalas dengan tak kalah agresifnya. Aku berharap hal itu membuatnya senang dan moodnya menjadi bagus. Kami bercinta dengan sangat menggelora. Aku membalas setiap apa yang dia berikan padaku. Hal itu membuatnya semakin bersemangat. Hingga akhirnya kami mengalami pelepasan secara bersama-sama. Alex merungkuh tubuhku dan menghadiahiku kecupan bertubi-tubi. Aku menguatkan diriku untuk tidak terlelap. Biasanya di saat seperti ini, pria dalam kondisi lemah dan mudah dirayu, bukan? Terima kasih sayang. Tumben agresif. Aku melakukannya untukmu. Wajahku memerah, namun aku menahan rasa malu itu. Pintar sekali sih. Cup, cup, cup. Alex mengecupiku. Aku menyurutkan kepalaku ke dadanya dan bermanja-manja. Masih berusaha membuatnya senang. Mas, apa sayang? Boleh aku minta sesuatu? Boleh. Minta apa? Apapun permintaanmu akan aku penuhi. Beneran? Iya. Mas? Ya? Boleh aku pulang ke rumah? Rumah? Ini rumahmu sayang. Mau pulang ke rumah mana lagi? Rumah ayah. Aku merasa tubuh Alex mulai menegang. Pelukan tangannya di tubuhku semakin erat. Sepertinya pria itu tidak suka dengan permintaanku. Boleh aku tahu alasannya? Aku kesepian di sini. Aku ingin dekat ayah dan ibu. Aku ingin melahirkan di kotaku. Pelukan Alex semakin kencang, hingga aku merasa sakit di punggung dan bahuku. Au, sakit mas. Aku meringis. Alex mengendorkan pelukannya, namun belum melepaskanku sepenuhnya. Aku akan ambil cuti dan mengantarmu ke sana. Hanya 3 hari. Setelah itu kita kembali ke sini. Aku bisa pergi sendiri mas. Kamu tidak perlu mengantarku. Kansa, jangan membantahku. Suara Alex terdengar dingin. Aku menjadi takut. Alex melepaskan pelukannya dan mulai memakai bajunya. Dia turun dari ranjang. Aku akan mengambil makananmu. Tunggu di sini. Alex menghilang di balik pintu. Rasanya aku ingin menangis. Aku tidak berhasil merayunya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Beberapa menit kemudian, Alex kembali masuk ke dalam kamar. Dia membawa nampan berisi berbagai macam makanan. Aku memang melewatkan makan malamku gara-gara menunggunya pulang. Alex meletakkan nampan itu di meja. Kemudian, dia mengambil bajuku yang tercecer dan mendekat padaku. Pakai baju dulu, setelah itu makan. Alex membantuku memakaikan baju. Kemudian pria itu menyuapiku makan. Rasanya aku ingin menangis. Mataku mulai berkaca-kaca. Kalau aku jauh darinya, aku pasti akan merindukan perhatiannya ini. Namun, bila aku dekat dengannya, banyak hati yang akan tersakiti. Apa kamu begitu kesepian? Tiba-tiba Alex mengajukan pertanyaan. Kali ini nada suaranya menjadi lebih tenang. Aku menganggukkan kepalaku.
Bagaimana kalau aku memindahkan mantan anak buahku kemari? Apa kamu tidak akan kesepian? Siapa? Entahlah, aku lupa namanya. Aku akan memindahkannya kemari. Asalkan kamu tidak kesepian. Atau, apa perlu aku memindahkan ayah, ibu, dan Vian? Aku akan membawa mereka semua ke sini. Semua keluargamu berkumpul di sini. Kamu tidak akan kesepian. Bagaimana? Aku menggeleng-gelengkan kepalaku dengan kuat. Tak terbayang rasanya bila keluargaku atau Sisil melihat kehidupanku yang menyedihkan sebagai istri kedua. Aku tidak ingin mereka sedih dan merasa kasihan padaku. Aku tidak ingin mereka melihat hidupku sebagai istri kedua. Maumu apa, Kansa? Aku tidak bisa melepasmu. Kamu paham tidak sih mauku? Suara Alek meninggi dan penuh emosi. Pria itu tampak frustasi. Aku yang terkejut tanpa sadar mulai meneteskan air mata. Aku tadi ketemu Diana. Terima kasih ya udah dengerin audio Eva Family. Dengerin terus ya audio Eva Family di YouTube Eva Family. Sampai jumpa. Bye-bye.